Kan bagian yang terakhir dari seri firman mujizat keuangan besar, Great Financial Miracle. Saya tidak perlu ceritakan banyak kepada saudara, indeed, semua mujizat itu terjadi saudaraku. Hari-hari ini kalau saya mau mengatakan kepada saudara, kemarin juga kita meeting saudaraku, baru saja terjadi satu lagi. Saya akan ceritakan, kali ini saya nggak akan ceritakan terlalu banyak saudaraku, karena that's not my point di khotbah ini saudaraku. Tapi saya akan ceritakan satu kemarin baru saja terjadi lagi saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Ibu ini ketemu saya sudah sekian waktu lamanya saudaraku. Sudah beberapa waktu lamanya dia ketemu saya, dia merasa digerakkan Tuhan, dia katakan, "Pastor, Tuhan berbicara kepada saya untuk menabur." Oke, saya ketemu saudaraku dengan ibu ini dan oke, dia katakan, "Pastor bisa berdoa untuk saya." Saya berdoa saudaraku, that's it. Setelah itu we go separate way. Saya udah lama sekali jarang, saya lihat ibu ini saudaraku di gereja, tapi saya jarang berjumpa dengan ibu ini. Sampai kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu, 4 minggu yang lalu lah tepatnya saudaraku, saya ketemu dengan ibu ini. Saya ketemu dalam satu acara, saudaraku, kita makan lah, saya ketemu dengan ibu ini. Acara selesai, ibu ini nyamperin saya, "Pastor." Karena cerita-cerita firman Tuhan berbicara tentang mujizat dan lain sebagainya, saudaraku, ibu ini nyamperin saya dan dia katakan, "Pastor, dari yang dulu saya ketemu pastor, Tuhan sudah mengerjakan mujizat." Saya katakan, "Ibu, kalau dapat mujizat, saksikan." Semua yang datang di sini kalau ketemu dengan saya pasti akan mendengar perkataan saya yang satu ini, saksikan mujizat Tuhan. Kenapa saudaraku? Oleh darah anak domba, oleh kesaksianmu, iblis itu dikalahkan saudara. Your testimony. Bagaimana mungkin saudaraku? Kita ini diberikan satu privilege yang begitu luar biasa saudaraku. Kalau oleh darah anak domba kita tahulah iblis itu sudah sering dibully dengan yang satu itu. Dia sudah kapok-kapok saudaraku. Tapi bagaimana mungkin saudara, kesaksian seorang manusia bisa menjadi senjata yang sangat mematikan buat iblis. Itu sebabnya setiap mujizat yang kau terima, jangan pernah tidak lakukan satu ini, saksikan. Karena ketika kau menyaksikan, saudaraku, you never know. Ada orang-orang yang ada di dalam keadaan yang mungkin sudah putus harapan, kehilangan imannya, ataupun sudah rasanya hampir menyerah, mendengar kesaksianmu once again. Mereka punya reason untuk berharap. That's why every little goodness Tuhan berikan dalam hidup saudara, saksikan saudaraku. Ibu ini juga sama, saya katakan, "Bu, kenapa gak saksikan?" "Iya pastor, saya udah lama kelupaan." Saya cerita sama pastor. Dan dia ceritakan saudaraku, kami pisah saudaraku, waktu itu kami sudah pergi, "Oke deh, nanti saya WhatsApp ya pastor." Dia WhatsAppkan ke saya saudaraku. Tahukah saudara, jadi ternyata dari ketika dia menabur itu saudaraku, beberapa waktu berselang, gak lama setelah itu, Tuhan itu gerakkan dia ikut mission trip. Mission trip pergi ke Bangka, keluarganya itu ada di Bangka. Sudah lama dia gak ketemu dengan keluarganya ini, dia berpikir, oke lah sekalian aja mission trip, gak ada salahnya. Sambil mission trip, "Selamat datang Pak." Sambil mission trip, ikut aja sekalian. Kunjungi keluarga, saudaraku, karena sudah lama sekali nggak ketemu sama keluarga, saudara. Jadi dia pikir, it's okay. Sampai di sana benar, saudaraku, dia ikut mission trip, dia jumpa dengan keluarga hari kedua, saudaraku. Dia pergi keliling-keliling kota Bangka, saudaraku. Keliling-keliling di sana, dia lihat satu tempat. Bermula dia cerita, saudaraku, dari satu kerinduan kecil, pastor. Saya itu cuma lihat satu rumah, gede sih saudaraku, 2000 meter. Dia muncul kerinduan, Bu, di dalam hatinya. Ini rumah kok bagus ya? Aduh Tuhan, seandainya saya bisa punya rumah kayak gini. Simple, kerinduan yang begitu kecil. Tapi Tuhan kita itu ajaib, saudaraku. Waktu berjalan, mission trip selesai, dia pulang, nothing happen. Entah bagaimana dikasih kabar, Pak, 10 bulan setelah itu, dia dapat kabar saudaranya yang ada di Bangka itu meninggal. Saudaranya yang ada di Bangka ini, saudaraku, dia itu punya istri, anak semua WNA, warga negara asing. Karena istri anaknya warga negara asing, ada kebijakan dari pemerintah bahwa apapun yang dimiliki ataupun dihibahkan ataupun diwariskan, itu aset-asetnya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, itu akan disita oleh pemerintah. Nah, si ibu ini diberikan satu wewenang oleh keluarganya, oke, diurus. Bantu, gimana caranya harus dijualkan.
Dan benar saudaraku, ibu ini berusaha pontang-panting menjualkan aset ini saudaraku. Sampai tenggat waktu sudah hampir selesai 1 tahun. Anak dari kerabatnya ini datang kepada dia dan berkata, gimana kalau ibu aja yang beli gitu. Panggilnya apalah, kalau saudara itu saya nggak tahu saudaraku manggilnya. Istilahnya gimana kalau anti aja yang belilah, istilahnya seperti itu saudaraku. Nah, ibu ini katakan kepada anak dari saudaranya ini, keponakannya, anti nggak punya uang sebanyak itu. Anti cuma ada uang cash itu 600 juta. Gini aja lah, dia katakan, anti tahu satu ruko itu nggak akan lah bisa harga segitu. Gini aja lah, dengan uang 600 juta hitung-hitung anti bantu kalian. Kalian kasih deh yang mana terserah. Jadi dia punya niatan itu cuma untuk membantu keluarga ini. Terserah lah, yang mana terserah kasih satu lah, yang harganya kira-kira segitu. Tahukah saudara yang membuat saya kaget, saudaraku membaca WhatsApp dari ibu ini. Pastor, yang dikasih ke saya bukan 1 ruko, bukan 2 ruko. Yang dikasih ke saya 6 ruko. Plus 1 tanah, luasnya 370 meter, saudaraku. Plus, yang paling membuat dia takjub, Tuhan itu bagaimana bisa, begitu rupa dia hanya muncul kerinduan kecil, saudaraku. Dia cuma ngomong, apa sih kalau orang Jawa bilang keweton, saudaraku. Apa sih? What is keweton? Keluar ngomong. Jawanya keluar, saudaraku. Maklum saya dari Solo, saudara. Keluar ngomong aja. Tahukah saudara, rumah yang luasnya 2000 meter itu pun diberikan kepada dia, saudaraku. Saya nggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Tapi mujizatnya tidak berhenti sampai di situ. Yang ini kemarin saya saksikan di Soho, saudaraku. Dia selesai ketemu kemarin, dia kesaksian kepada saya. Dia berkata, Pastor, Tuhan itu berbicara kepada saya. Salah satu ruko yang saya terima itu saya mau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, oke Bu, santai aja, nanti kapan-kapan ketemu. Tapi di telepon itu dia katakan, gak bisa Pastor, harus segera. Loh, maksudnya gimana? Mau ketemu kok malah saya yang dikejar-kejar gitu, saudaraku. Dia katakan, enggak Pastor, harus segera. Loh, kenapa segera? Saudara tahu kenapa? Karena dia itu merasa bersalah, saudaraku. Dia itu diperintahkan Tuhan untuk memberikan menabur 1 ruko. Dia sudah katakan yes, tapi dia belum ngomong sama saya, dia belum melangkah untuk taat. Tuhan kirimkan 1 orang, entah bagaimana saudaraku, baru ada kerinduan berkata yes di hatinya memberikan ruko itu. Dia sudah diberikan sebuah apartemen gratis, saudaraku. Jadi minggu lalu dia ngejar-ngejar saya sampai dia bilang, Pastor, saya harus ketemu sekarang juga. Jadi jam 8 pagi dia ikut ibadah yang di Soho minggu lalu. Dia ngejar-ngejar saya, harus langsung ketemu. Karena apa dia katakan, Tuhan kita itu dahsyat Pastor. Baru saya menjawab yes, belum saya lakukan. Tuhan itu sudah mengejar saya dengan berkatnya. Kesaksian-kesaksian seperti ini, saudaraku, keep on happening di gereja kita saat ini. Tapi that's not the point. Hari ini saudaraku, apa yang akan saya sampaikan kepada saudara akan jauh lebih dari semua yang sudah saudara dengarkan selama 3 minggu berturut-turut ini. Kalau boleh saya katakan Pak, bagi saya pribadi, ini adalah satu faktor yang sangat paling menentukan di antara semua faktor yang lain. Saudara boleh punya yang lainnya saudaraku, if you do not have this one, it will never happen. Itu yang saya sebut sebagai love factor, saudara. Faktor kasih. Di antara semuanya, saudaraku. Terserah manusia boleh punya motivasi apa. Manusia boleh punya pikiran apa, saudaraku. After all, semua tentang masalah keuangan ini, saudaraku. Kalau saya mau summarize, kalau saya mau jadikan satu titik ini saja, semua berbicara tentang masalah keuangan, bagi Tuhan cuma satu ini saja. Am I still number 1 in your life? Manusia boleh pikirkan yang lain, saudaraku. Manusia boleh punya motivasi apapun. Tapi kalau sudah berbicara tentang keuangan, bagi Tuhan Pak, maafkan saya, cuma satu hal ini. Am I still number 1 in your life? Apakah Tuhan itu masih nomor 1 dalam kehidupanmu, saudaraku? Karena pada akhirnya, saudaraku, dia cari orang yang mengasihi dia, bukan orang yang mengejar berkatnya, yang mengerti, katakan amin. Enggak usah bicara Tuhan Pak. Kita aja di sini aja saudaraku. Ada di sini yang
Sudah menikah boleh lambaikan tangan saudara? Oke, yang sudah menikah saya tanya saudaraku. Saya tanya kira-kira loh. Atau yang masih jomblo lah sama aja, boleh saudara yang belum menikah juga oke. Saya tanya yang belum menikah dulu aja, kira-kira saudara lebih pilih orang yang mana? Yang mencari saudara, mengejar saudara karena harta saudara? Ini gak usah jauh-jauh Tuhan lah saudaraku. Kita pun sama. Atau saudara lebih cari orang yang benar-benar mendekati saudara karena dia cinta saudara sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. You know the answer. God is no different. Gereja kita punya satu semboyan ini saudaraku. Love God, love people with passion. Love God should be priority number one. Love people, get along with it. Pada akhirnya, di antara semuanya yang Tuhan cari adalah orang yang mengasihi dan mengejar dia. That's it. Gak ada yang lain. Orang yang hatinya saudaraku, yang ada adalah mengejar berkat Tuhan. Orang yang hatinya yang ada hanya cinta uang. Maafkan saya saudaraku, tidak akan pernah bisa memahami hukumnya Tuhan. Sama-sama baca Alkitabnya. Alkitabmu boleh sama sudah. Tapi kalau kacamatanya berbeda, cara ngelihatnya berbeda, kesimpulan akhirnya bisa beda Pak. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hatinya mengejar Tuhan, tidak bisa tidak saudaraku. Yang lain boleh dikorbankan, yang penting jangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau hatinya after money, jujur saudara. Bahkan Tuhan pun gak akan segan untuk dikorbankan saudara. Yang penting seberapa cepat dia bisa mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Can you see it? Bisakah saudara melihat yang saya maksudkan? Tidak heran Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 kita buka saudaraku. Di sana dikatakan seorang hamba tidak akan bisa punya dua tuan. Nonsen, maaf saudaraku, Lukas 16 ayat 13. Buka ayatnya saudaraku. Boleh media bantu saya. Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Boleh dibaca sama-sama dengan suara paling keras 2-3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Simply cannot. Kalau saudara after money, saudara after blessing, tidak bisa tidak saudaraku. Saudara akan punya 1001 alasan ketika saudara sudah diberkati begitu rupa. Kerjaan menumpuk, maka saudara akan katakan, pastor kan gak mungkin ditinggal. In the contrary, sebaliknya, kalau hati saudara itu after him, Pak, berkat mau apapun, mau kerjaan, mau yang mana, kalau sudah bicaranya Tuhan, saudara akan cari jalan 1001, gak bisa pun kau usahakan, supaya Tuhan nomor satu. In the end, saudaraku, talking about money. Berbicara tentang rahasia kedalaman, rahasia keuangan Alkitabiah. Hanya orang yang punya faktor yang satu ini yang bisa sungguh-sungguh memahami betapa dalamnya rahasia keuangan Alkitabiah. Karena bagi Tuhan cuma sesederhana itu, saudaraku. Manusia boleh memikirkan ini dan itu, manusia boleh membuat rumit ini dan itu. Kalau saudara kembalikan kepada Tuhan, dia cuma pengen tanya satu ini. Am I still number one in your life? Or somebody else? Or something else is number one in your life? Tahukah saudara kenapa Daud itu begitu dicintai Tuhan? Saudara? Dari sejak dia masih muda, Bu. Sampai dia menutup matanya terakhir kalinya. Ada satu konsistensi yang saudara bisa temukan di dalam hidup Daud. Saudara baca semua Mazmur Daud, saudaraku.
Saudara baca kisah kehidupan Daud, maka ada satu message Pak, yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidupnya Daud. Apa Bu? Message of love. Kita lihat ya saudaraku, deretan dari Mazmur-Mazmur saudaraku, selalu konsisten. Kita buka Mazmur 69, media, boleh bantu saya? Mazmur 69 ayat yang ke-9, ini enggak ada di catatan saudaraku. Jadi saya tadi minta media untuk bantu saya. Bisa dikeluarkan? Kalau enggak saya harus ngambil ini saya. Bisa dikeluarkan dari media? Ada? Mazmur 69? Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, saudaraku. Kita lanjut lagi, Mazmur 84 ayat 10. Konsisten Tuhan itu, saudaraku. Daud itu, saudaraku. Mazmur 18 ayat 10, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 122 ayat 1. Boleh dibuka? Nyanyian Syara Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. That's it. Message-nya Daud itu jelas, saudaraku. Sejak dari dia masih seorang penggembala domba 2-3 ekor, saudara. Sampai dia menutup matanya terakhir kalinya sebagai seorang raja besar yang dieluk-elukan di Israel. He never changed. Satu hal yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud, saudaraku, begitu rupa kebaikannya. Orang bisa mengejar semua berkat yang diterima Daud, saudaraku. Orang boleh iri dengan betapa luar biasa Tuhan angkat Daud. Orang boleh cari 1001 kunci. Apa yang membuat Daud begitu diberkati? But you will miss everything if you miss this one point. He simply has a heart that love God just so much. When you catch this one, saudaraku, you catch everything. Yang mengerti katakan amin. Dari sinilah saya akan membawa saudara masuk pada poin saya yang kedua, saudaraku. Tahukah saudara, level otoritas keuangan yang Tuhan berikan atas kehidupan anak-anaknya ditentukan dari level kasihmu kepada dia. Saya ulang ya saudaraku ya. Karena saya nggak ingin anak Tuhan di tempat ini mengejar yang salah. Itu sebabnya dari semua khotbah dari keuangan ini saudaraku. Yang satu ini ditempatkan sebagai yang paling akhir dan paling penting. Level otoritas keuangan yang Tuhan percayakan atas kehidupan saudara ditentukan dari level kasihmu kepada dia. Saya buktikan ya saudaraku ya, saya buktikan. Cari semua nama-nama besar di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan, sukses luar biasa, secara manusia, secara rohani, sukses dua-duanya. Nama siapa? Tadi kita baru aja bahas, Daud saudaraku. Kita sudah tahu itu. Bahkan begitu cintanya Daud itu ya saudaraku ya, kalau saudara baca, di akhir hidupnya, Daud itu meninggalkan warisan yang begitu besar kepada Salomo. Daud tahu saudaraku. Dia nggak diizinkan, tangannya ini sudah berlumuran darah. Tuhan ngomong nggak bisa. Kamu nggak bisa membangun rumahku. Anakmu nanti Salomo. Dan hal itu menyedihkan hati Daud, saudara. Karena nggak ada keinginan yang lain dari hati Daud selain dia tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan. Apa ya saudara? Kalau saya orang Jawa saya ngomong ya ampun Tuhan. Masa sih rumahku lebih baik dari rumahmu? Itu Daud, saudara. Kasih aku kesempatan membangun rumah yang begitu indah, yang layak untuk quote-quote saudaraku, maafkan bahasa saya, seorang Allah, satu pribadi Allah. Itu yang diinginkan Daud saudaraku, Daud gak ingin yang lain. Dia cuma ngomong, masa kak aku yang manusia tinggal di istana begitu rupa? Tuhanku tinggal di tempat yang begitu sederhana. Tapi Tuhan katakan no, you cannot. Tanganmu sudah berlumuran darah. Tahukah saudara sekalipun Tuhan katakan no kepada Daud. Kalau orang cinta Tuhan tuh ya saudaraku. Dibilang gak boleh aja diterobos loh saudaraku. Daud ngomong sama Tuhan. Tuhan mungkin aku gak bisa. Mungkin tanganku ini sudah berlumuran darah. Tapi aku bisa mewariskan. Untuk memastikan kepada anakku.
Supaya rumah yang megah itu benar-benar harus dibangun di bawah pemerintahan Salomo anakku. Kalau saudara baca ayatnya ya saudaraku, dikurskan di dalam kurs kita sekarang ini. Warisan yang diberikan Daud kepada Salomo itu bukan hanya triliunan saudara. Bukan hanya ratusan triliun, ribuan triliun saudara. Saudara bisa bayangkan betapa besar cintanya Daud kepada Tuhannya. Kita bicara orang-orang siapa lagi yang terkaya, pasti nggak akan lepas dari nama Salomo, betul saudaraku? Orang terkaya yang dianggap pernah hidup di muka bumi ini, saudara. Boleh Salomo di akhir hidupnya seperti itu. Tapi kalau saudara lihat di awal hidup Salomo, balik lagi. Masih ingat kisahnya Salomo, saudara? Ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo, minta apapun, aku akan kabulkan. Salomo nggak minta yang lain. Salomo minta yang menyukakan hatinya Tuhan. Tapi justru ketika Salomo minta yang menyukakan hatinya Tuhan, semuanya diberikan kepada Salomo begitu saja. Can you imagine that? Saudara sebut nama-nama orang-orang besar di dalam Alkitab. Siapa? Saudara yang bisa ingat namanya, yang dianggap terkaya pada zamannya. Ayub. Alkitab jelas mencatat dia yang paling kaya di sebelah timur loh saudaraku. Coba lihat kehidupan Ayub. Sampai istrinya berkata kepada Ayub, sumpahi Tuhanmu, tinggalkan dia. Apa kata Ayub? Itu Ayub sudah ada di titik terendah dari hidupnya loh saudaraku. Apa kata Ayub? Masakah kita hanya mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan? Dia memberi, dia mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebut. Kasih saya nama-nama besar saudaraku siapa? Yusuf, Yakub, our forefathers. Bapak-bapak rohani kita itu saudaraku. Apalagi saudara sebut Abraham. Oh Abraham itu ngeri saudara. Saudara jangan pernah bicara Abraham kalau dalam hal yang satu ini. Di dalam Alkitab kalau boleh saya katakan saudaraku. Abraham ini ngeri. Yang dia persembahkan itu bukan uang saudaraku. Uang itu bisa dicari Pak, maaf Pak. Uang habis kita bisa kerja lagi Pak. Anak Pak. Abraham itu yang diberikan itu anak loh saudaraku. Dan bukan hanya sembarang anak loh saudara. Dia hanya punya satu anak dari keturunan resmi. Itu bukan Abraham punya stok 4 Pak. Sorry. Hilang satu, masih ada yang lain. Forget it. Abraham cuman punya satu-satunya. Di usianya yang sudah 100 tahun. Itu sebabnya Rasul Paulus di kitab Ibrani sampai menyebutkan Pak. Itulah iman pertama, kebangkitan orang mati. Karena ketika Abraham menyerahkan Ishak, dia punya satu iman. Kalau ini pun diambil, Tuhan sanggup membangkitkannya dari kematian. Itu Abraham. Dan yang lebih ngeri lagi, sudah tahu sebagian orang-orang pintar yang menyelidiki Alkitab saudaraku mengatakan, pada saat Abraham mempersembahkan Ishak saudaraku, Ishak itu bukan bayi. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, Ishak itu bukan anak kecil yang gak punya kekuatan. By the time Abraham bawa Ishak naik itu saudaraku, Alkitab mencatat pagi-pagi benar. Ishak itu umurnya udah 16 tahun. Jadi kalau bicara love ini saudaraku, love itu menular. Saudara masih ingat bagaimana Ishak bertanya kepada Abraham? Pak, mana korbannya? Masih ingat saudaraku? Itu sebabnya sebagian scholar, orang-orang pandai mengatakan kisah Abraham dan Ishak itu adalah resemblant dari kisah Tuhan menyerahkan Yesus. Karena Ishak memikul kayunya sendiri saudaraku. Ketika dia naik ke atas gunung itu, saudara, dia pikul kayu bakarannya sendiri. Dan Ishak bertanya, Pak, mana korbannya? Abraham jawab apa? Tuhan menyediakan. Saudara pikir Ishak gak bisa ngelawan? Anak 16 tahun, cowok saudaraku. Kayak apa sih? Itu di masa-masa kuatnya mereka saudara. Tapi Ishak dengan rela naik ke atas batu itu saudara. Dia dengan rela. Alkitab tidak mencatat ada perlawanan sedikit pun dari Ishak. Kalau saudara mau bicara kasihnya Abraham,
Saudara harus lihat kasihnya Ishak kepada Tuhan. Betapa percayanya dia, saudara. It's all crazy. Kenapa setiap kali saya mengatakan seperti ini, saudaraku? Saya pribadi, pertanyaannya sesederhana ini, saudaraku. Kita baca semua kisah-kisah hebat dalam Alkitab dan saudara terinspirasi. Kadang kalau kita nggak hati-hati yang kita inginkan, saudaraku, bagaimana sampai diberkati seperti itu? Bagaimana sampai begitu luar biasa Tuhan angkat? Only to find that saudara mengejar ke arah yang salah. Karena nama-nama yang saya sebutkan tadi, saudaraku, Tuhan angkat mereka begitu dahsyat. Bukan karena faktor lain. They simply love their God just so much. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini. Pertanyaan saya kepada saudara hari ini, what about you? What about us? Saya tuh gak habis pikir, saudaraku, kenapa sih setiap kali di gereja masalah keuangan disinggung. Tiba-tiba ada saja orang yang jadi begitu sensitif. I cannot understand. Kenapa, saudaraku? Karena pada dasarnya, saudaraku, soal keuangan itu bukan soal yang lain. Saya being fair ya Pak ya. Saya being honest. Saya fair, saudara, apa adanya. Saudara kalau memberikan persembahan, memangnya Tuhan terima persembahan saudara? Wah, ini pendeta sesat nih. Loh, yang terima persembahan saudara siapa, saya tanya? Hah? Memangnya uangnya naik, Bu? Kayak Santa Claus, saudaraku. Suratnya langsung nyampe ke kutub utara. Enggak, siapa bilang? Loh, saya apa adanya ngomong, uang saudara yang terima siapa? Gereja. Ya benar, yang terima gereja. Tapi dengar satu hal ini, saudaraku. Di dalam gereja itu, Tuhan taruh satu pemimpin yang diberi visi oleh Tuhan untuk memperlebar kerajaannya. Yes, uang saudara masuk ke dalam gereja. Tapi saya harus katakan satu hal ini. Bukan uang saudara yang naik kepada Tuhan. Itu sebabnya be careful when you give. Be careful, kenapa? Yang naik kepada Tuhan bukan uangmu. Uangmu diterima oleh gereja. Yang naik kepada Tuhan hatimu. Terus saya gak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Pak, yang diterima Tuhan. Saudara cari ayatnya dalam perjanjian baru. Yang diterima Tuhan, itu hati kita, saudara. Itu sebabnya gereja kita mengajarkan, do not give, jangan memberi kalau sudah tidak dapat remanya. Kenapa? Karena yang diterima Tuhan itu bukan berapa banyak uang saudara. Yang mengerti katakan amin. Masih ingat kisahnya Yesus, saudaraku? Berdiri di samping kotak persembahan. Loh, itu kalau zaman sekarang vulgar loh, saudara. Kenapa saya katakan vulgar? Coba saya berdiri di sini. Saya ngikuti nih pembawa persembahan. Saya datang. Nanti saudara baru mau ngambil uang, saya gini. Saya tanya, kalau enggak saudara pergi dari gereja, ini pendeta, setiap ada orang mau ngasih persembahan diintip, kira-kira saudara gimana? Loh, itu yang Yesus lakukan loh, saudara. Zaman itu bedanya adalah kantong persembahan enggak diedarkan. Itu kotak ditaruh di depan. Jemaat yang mau memberi datang maju ke depan. Tapi Yesus berdiri di samping kotak, diliatin, saudaraku. Nah, Tuhanmu tuh kan nyenengin, saudaraku. Tapi Tuhan tidak melihat jumlah besar, saudara. Mata Tuhan tersangkut pada seorang wanita yang memberi 2 keping. Apa sih artinya 2 keping, Pak? Tapi hati Tuhan jatuh cinta dengan wanita ini. Kenapa? Karena 2 keping itu bukan dari kelebihannya, itu semua yang dia miliki. See? Can you see it? Bagi Tuhan, it's not about the money. It's your heart. Saya baru saja punya pengalaman kemarin, saya karena pergi sama Pak KDPW, saudaraku, sama Ibu KDPW, jalan-jalan, saudaraku. Saya sharing, saya nggak malu menyaksikan ini, saudaraku, karena saya tahu ini akan menjadi satu pelajaran yang baik buat kita semua, saudaraku. Tumben-tumben, saudaraku, saya tuh bukan orang yang suka ikut undian, saudara.
Jadi tumben-tumben, tiba-tiba saya di SMS, ceritanya sebelum itu saudaraku, akhir dari bulan Januari, Tuhan itu sudah berbicara untuk saya dengan Pak Jo nabur. Saya oke, saya katakan yes, tapi ternyata Tuhan itu berbicara kepada saya di awal bulan itu, Tuhan kasih satu angka. Kebetulan angkanya itu bisa sama loh saudaraku, antara saya, Pak Jo, Pak Baja, Bu Baja itu bisa sehati sama semua tanpa janjian. Cuman saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan ya ampun, kalau masalah menabur saudaraku, saya boleh jujur ngomong sama saudara, bagi saya itu adalah privilege. Jadi saya tuh gak pernah tawar-tawaran sama Tuhan. Hanya kali ini jumlah yang Tuhan sebutkan, saya tuh ngomong, Tuhan, nah gimana mau nabur, uangnya aja gak punya. Gak ada jumlah segitu Tuhan. Dasar manusia saudaraku, Tuhan ngomong, it's okay. Kamu oke atau enggak oke? Saya ngomong saya oke, tapi enggak ada uangnya. Nah dari situlah saya terima SMS. Ada undian berhadiah, gitu saudaraku. Saya juga penasaran juga karena dikatakan di sana yang terima SMS hanya sekian orang. Oke, saya katakan oke lah, enggak ada salahnya. Saya hari itu pas hari Senin, saya pengen jalan-jalan saudaraku. Ya sudah, ayo. Saya ngajak Pak Jo gitu-gitu paling gak suka saudara. Jadi saya bilang, ayolah, hitung-hitung kamu cuma nemenin aku jalan-jalan. Pak Jo senyum, ya sudah. Paling Pak Jo jawabnya sama, demi istri tercinta. Kalau gak nyenengin istri, nyenengin siapa aja. Nyenengin siapa lagi katanya gitu saudara. Ya sudah, akhirnya kita pergi saudaraku hari Senin itu. Undian, mungkin saudara juga pernah dengar, hadiahnya itu mobil Maserati saudara. Pasti dong saya Google saudara. Apa sih yang namanya mobil Maserati itu? Saya nggak pernah tahu seumur-umur saudara kayak apa sih mobil Maserati itu saudara. Saya Google saya lihat, wow. Saya ngomong sama Tuhan. Ketika saya lihat itu langsung saya ngomong di hati saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, kalau Tuhan kasih ini ke saya ngomong saudaraku, saya apa dia ngomong? Saat itu juga saya ngomong, saya bisa kasih itu ke Tuhan. And it's enough. Saya bisa kasih itu ke Tuhan. Dan saya katakan, oh yes. Saya pakai kata profetik, saudaraku. Saudara boleh ketawa. That's what happened. Saya nggak malu menceritakan ini karena saya akan menceritakan sesuatu yang itu menyentak hati saya sekali, saudara. Singkat cerita, pagi itu hari Senin. Minggunya saya seharian khotbah, saudaraku. Hari Senin, ayo sayang, jalan-jalan, saya gitu. Saya bilang Pak Jo, saya siap-siap saudaraku. Gak ada angin, gak ada hujan saudaraku, saya masuk kamar mandi. Tanya aja enggak. Saya tuh bahkan gak ngomong gini, Tuhan dikasih ke saya apa enggak ya. Itu enggak keluar tanya, begitu enggak ada saudaraku. Saya masuk kamar mandi, sikat gigi. Nah saya tuh gak tahu bagi saudara ya, saya itu sering dapat dengar suara Tuhan tuh kalau di kamar mandi saudara. Gak tahu kamar mandi itu tempat yang menyenangkan bagi saya bisa duduk berlama-lama di sana saudaraku. Saya lagi sikat gigi. Tengah sikat gigi, saya dengar suara. Nita, gak tak kasih kamu gak apa-apa ya. Tolaklah dalam nama Yesus. Tangking keluar. Saya tuh dengar suara ngomong kayak gitu saudaraku. Nita, gak tak kasih kamu gak apa-apa ya. Waktu saya dengar suara itu saudaraku, saya tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya tuh sudah janji sama Tuhan. Not single one of it I will take. I'll just give it like that. Saya ngomong sama Tuhan, paling Tuhan, nanti saya cuma minta dikasih waktu 1 minggu aja. Saya pengen ngerasain gimana sih keliling-keliling naik mobil Maserati gitu saudaraku. That's it. Habis itu bye-bye. Saya oke. Saya bilang gitu sama Tuhan saudaraku. Tapi Tuhan ngomong, saya tahu di hati saya, sekalipun secara manusia saya nolak. Saya tahu saya dengar suara itu. Nita, kalau bukan buat kamu gimana? It's okay ya. Ya, akhirnya saya berangkat aja saudaraku. Saya nggak cerita sama Pak Jo, berapa banyak yang saudara pernah dengar suara seperti itu, terus saudara mau ngomong, saudara mikir dong, masa ngomong yang begini? Kan kayaknya nggak baik kan saudaraku? Masa ngomong, nanti kayaknya bukan dikasih buat saya. Lah Pak Jo akan bilang, lah ngapain kamu datang? Kan gitu. Loh, masuk akal kan saudaraku? Kalau saya udah ngomong sama Pak Jo gitu, ya Pak Jo jawabannya, lah ngapain juga kamu datang kalau sudah tahu nggak dikasih.
Ya, jadi saya diam aja, saudaraku. Saya diam aja di mobil, saya diam manis, saya duduk manis. Pak Jo tuh sambil nyetir, Pak Jo tumpang tangan ke kepala saya. You are blessed. Saya mikir, ini ngomongnya you are blessed. Tadi didengar katanya nggak dikasih saya. Saya ngomong apa adanya sama Pak Jo, saudaraku. Saya sudah legowo kok. Pak Jo ngomong tetap aja, you are blessed katanya. Ya saya bingung kan, saudaraku, ini yang mana nih? Antara saya juga belajar dengar suara Tuhan, antara ini yang mana? Hati pasti pengen ngaminkan yang ini, saudaraku. Tapi singkat cerita, saudaraku, kita jalan. Nah, yang saya nggak ngerti, saudaraku, yang saya nggak ngerti, Tuhan kita tuh lucu, saudara. Yang saya nggak ngerti dan memang tidak diumumkan. Jadi hari itu bukan aja diundi untuk grand prize, tapi ada door prize-nya. 2 hari yang lalu, suami saya itu baru aja ngomong sama saya. Sayang, buat kamu tuh ya yang namanya hadiah. Saya itu bahasa kasih saya itu pemberian, saudara. Hadiah, itu bahasa kasih saya. Tapi bahasa kasihnya Pak Jo itu spending time together. Setiap orang beda-beda ya, saudaraku ya, beda-beda. Pak Jo tuh baru aja ngomong 2-3 hari sebelum hari itu, saudaraku. Pak Jo tuh cuma ngomong gini, bagi saya itu ya, saya tuh cuma kepengennya ambil waktu bareng 2-3 hari lah. Kita jalan bareng, gak usah bawa anak. Cuman orang 2, pergi bareng. Kita spending time, bangun fellowship. Saya ketawa-ketawa, saudaraku. Saya cuma ngomong, ya nanti anaknya masa gak diajak. Dasar mama, saudaraku. Ya nanti gimana dong, ya. Bagi Pak Jo sekali lagi bahasa kasihnya apa, saudaraku? Spending time together. Saudara tahu hari itu, saudaraku, betul, saya gak dapat Maseratinya. Tapi tahukah, saudaraku, saya kaget. Nomor saya dipanggil, saudaraku. Dan saudara tahu hadiahnya apa? Saya disuruh pergi 3 hari 2 malam ke Bali, saudaraku. Saya tuh sampai pengen ngekek, Pak Jo, itu hadiah buat kamu, bukan buat saya. Tapi tahukah, saudara, di tengah semuanya itu, saudaraku, saya pulang. Dasar manusia. Saya tuh masih gini di kamar mandi. Tuhan, kenapa sih? Oh enggak dikasih tuh. Kan saya juga enggak mau pakai sepeser pun loh. Saya tuh cuma minta 1 minggu doang. Apa salahnya, saya bilang. Tapi tahukah, saudara, Tuhan jawab saya apa? Ini yang menemplak saya, saudara. Sekaligus bersamaan antara saya ketawa dan saya nangis. Tuhan jawab. Ini waktu Tuhan jawab, caranya enggak kayak gini, tapi saya jelaskan kepada saudara supaya jelas ya, saudaraku. Tuhan tuh jawabnya ya karena saya pakai bahasa Jawa ya Tuhan tuh kan menyesuaikan kita, saudara, kalau bicara. Gak mungkin kan, saudara gak bisa bahasa Jepang, tahu-tahu Tuhan bicara sama saudara pakai bahasa Jepang kan gak mungkin. Jadi waktu itu Tuhan bicara ke saya cuman bahasa Jawa, saudaraku. Tuhan ngomong gini, gak kroso Nita. Dalam terjemahannya tuh, kalau itu aku kasih ke kamu, ya akan kerasa. Memang semua diberikan ke Tuhan. Tapi kerasanya apa sih? Itu kan sesuatu yang datang free begitu saja dalam hidupmu. Kamu berikan ya tidak kerasa. Yang aku mau bukan itu. Masalah persembahanmu itu bukan masalah berapa banyak kamu memberikan. Tapi sampai itu masuk di hatimu. Ketika kau memberikan gak akan pernah engkau lupa betapa cintanya engkau kepada aku ketika kau memberikan itu. Oh itu saya nangis. Saya langsung, ya sudahlah Tuhan. Saya langsung gitu, saudaraku. Sudah mengerti maksud saya? Kenapa saya menceritakan kisah ini, saudaraku? Terdengar lucu memang. Tapi ketika Tuhan jawab itu kepada saya, saudaraku, saya burst with tears, saudaraku. Karena saya tahu saat itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh bukan mikir bakal berapa yang dikasih, semua uangnya. Enggak, saudara. Semua tentang rahasia keuangan ini ya, saudaraku, balik satu ini. Satu dan cuman satu ini. Am I still number 1 above everything in your life? Or something else, or someone else is the number 1 in your life. Jujur, saudaraku, cek itu dalam hatimu. This is still number 1. Karena pada akhirnya Tuhan berkati Salomo karena itu. Tuhan berkati Daud, Pak, karena itu.
Tuhan berkati deretan nama-nama yang saya sebutkan karena itu. Dalam diri mereka, saudaraku, ketika Tuhan menanyakan kepada mereka yang mereka cari apa. Salomo ketika ditanya Tuhan, minta apa yang akan aku berikan kepadamu. Salomo enggak minta, oke Tuhan, kekayaan, kejayaan, bikin kerajaanku ini makmur. Enggak. Yang diminta Salomo satu, kasih aku hikmat. Supaya aku bisa mengembalakan umat Tuhan yang besar ini. Dengan kata lain Salomo tuh ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kasih aku apa yang dibutuhkan untuk aku ini bisa mengerjakan agendamu di muka bumi ini. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Alih-alih saudaraku, Salomo terima semuanya satu paket lengkap diberikan kepada Salomo. Tapi kalau saudara melihat dengan kacamata yang terbalik, terima paket lengkapnya, itu saudaraku. You will miss the whole point. Kalau saudara lihatnya, wah hebat ya, keren ya, diberkati Tuhan sampai kayak gitu. You will miss the whole point. Alkitabnya boleh sama, kalau kacamatamu beda, hasilnya beda. Pertanyaannya sekarang saya akan bawa saudara masuk level berikutnya. Poin saya yang ketiga. Kalau kita tahu, love is the number one factor. Faktor nomor satu yang paling penting di mata Tuhan. Terus cara ngertinya, seberapa kita mengasihi Tuhan itu gimana? Bener kan? Kita sekarang udah tahu nih, yang paling utama itu kasih. Lah Bu, parameternya apa? Kan setiap orang bisa beda-beda dong. Masa kalau seandainya ada termometernya untuk kasih gitu menyenangkan. Tapi kan gak ada. Betul ya, suhu ada termometer, lah kasih gimana ngukurnya? Kalau ada aja saudaraku, saya tahu para jomblo sudah pasti akan membeli alat ini saudaraku. Saudara yang masih single saudara, kalau ada alat dijual begini, bisa mengukur berapa tingginya kasih seseorang saudaraku. Oh saya jamin ini alat laris manis saudaraku, langsung jadi rebutan saudaraku. Kalau mau pacaran udah diukur dulu, berapa kasihnya gitu saudara. Nah terus caranya kita ngerti parameternya apa? Yang pertama kita lihat ya saudara ya. Ini yang terakhir saya akan bagikan 3 poin. Parameter seberapa kita mengasihi Tuhan. Kita lihat ya. Yang pertama saudaraku. Tidak bisa tidak. Orang yang mengasihi Tuhan. Itu pasti mengasihi firman-Nya. Saya ulang ya saudara. Dengan sangat menyesal saya harus katakan ini. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi firman-Nya. Yang amin cuma Pak Budi, yang amin cuma satu. Kenapa saudaraku? Firman Tuhan itu berkata, Yesus itu firman yang menjadi daging. Allah itu firman, firman itu Allah. Enggak bisa enggak, ini patokan nomor 1. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti cinta firman-Nya. Pelan-pelan aja saudaraku, senggol kiri kanan. Baca Alkitabnya enggak. Pelan-pelan aja. Senggol lagi. Baca. Saya tuh sampai ngadain satu lomba saudara kemarin di Soho. Saya rasa saya adakan di sini ya Pak Budi ya. Boleh ya Pak Budi ya? Saya adakan lomba ini di sini saudara. Nanti akhir tahun, bulan Desember ya, saya akan khotbah di sini. Saya pastikan. Nanti saya ketemu orang, saya tanya. Alkitabnya dibaca enggak? Setidaknya saudaraku, setidaknya kita lomba yuk. 2019 ini setidaknya saudara sudah menyelesaikan 1 kali saja Alkitab saudara. Ya mau dikatakan amin. Ya mau dikatakan amin. Setuju enggak? Setuju tetap bilang amin. Ini pendetanya gila itu saudara. Enggak setuju juga dipaksa bilang amin saudara. Gimana saudara bisa mengerti semua janji Tuhan kalau saudara enggak baca? Gimana saudara bisa merasakan semua kebaikan Tuhan kalau saudara aja enggak ngerti? Anak Tuhan tanpa firman enggak ada kuasa saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku di dalam kamu. Remaku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka itu akan diberikan dalam hidupmu. Jadi enggak bisa enggak saudaraku? Satu parameter paling penting saudara mencintai Tuhan. Do you read the Bible?
saudara tertemplak, ayolah kita sama-sama tertemplak. Kenapa saudaraku? Karena tertemplak aja gak penting. Pulang dari tempat ini, kerinduan aja untuk membaca Alkitab, gak cukup. Merasa bersalah untuk membaca Alkitab, gak cukup. Hati yang terinspirasi untuk membaca Alkitab, enggak cukup Pak. Coba senggol kiri kanan, dibaca beneran. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara kenapa? Minggu lalu kita belajar apa saudaraku, salah satu kunci Tuhan membukakan berkat dalam kehidupan saudara adalah bekerja dengan apa? Hikmat. Masih ingat? Tahukah saudara, cinta akan firman itu kunci hikmat. Oh iya, cinta akan firman Pak, itu kuncinya hikmat. Kemarin saya di Soho ngomong saudaraku, saudara gak akan bisa dapat hikmat di tempat yang salah. Tempatnya nyari hikmat di mana? Saya tanya dulu di sini yang suka masak siapa? Ada? Tim konsumsi? Belum datang kah? Bu Suci tuh, Bu Ana juga tuh, Pak Budi juga. Saya tanya saudara-saudara, kira-kira ibu-ibu aja deh, gak usah yang suka masak, ibu-ibu aja di sini. Nah ibu aja. Ibu kalau mau bikin roti, kira-kira bisa gak beli bahan rotinya di toko spare part mobil? Ya nonsen tuh saudara mau beli roti, saudara tanya, saudara diketawain, saudara datang, bapaknya pikir, bisa gak beli apa loyang nomor sekian, bentuk bulat? Gak ada saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Saudara mau dapat hikmat, cari di tempat yang tepat. Tempatnya di mana? Firman. Itu sebabnya kalau saudara mau kepenuhan dengan hikmat, gak bisa tidak cinta firman. Kalau saudara belum sampai di level cinta firman, cuman baca firman aja, berat saudara. Benar ya? Baca firman itu berat tuh, apalagi nanti kalau saudara bacanya dari Kejadian Pak. Berhenti sampai di bilangan Pak. Itu kayak kita ngitung Shaun the Sheep saudaraku. Cepet banget tidurnya saudara. 1289. Saya tuh waktu awal-awal bertobat saudara, saya tuh berpikir ini Alkitab satu ini, kitab yang satu ini ditulis dengan tujuan apa ya gitu saudara. Karena tulisannya, saya tuh kalau membaca berjuang loh saudara supaya nggak ngantuk, matanya saya gini-giniin saudaraku. Lah karena tulisannya tuh 1000, sekian, siapa, 1000, suku ini, apa, kayak gitu saudaraku. Tapi coba, kalau saudara membacanya dengan cinta, berapi-api, menggebu-gebu, itu yang lompat dari situ nanti, rema saudara. Saudara akan dapat kekayaan rema dari situ. Dan tahukah saudara, satu rema saja cukup mengubah seluruh hidupmu. Oh ini bukan sekedar perkataan saudaraku. Mami saya ngalami, suami saya ngalami. Mami saya itu pernah sakit mah akut saudara. Mah akut. Saudara tahu sembuhnya dari mana? Baca firman. Loh kok bisa? Loh beneran baca firman. Mami saya tengah baca firman, tiba-tiba keluar rema. Ding. Disuruh bikin satu macam tepung gitu saudaraku, diolah gimana caranya, dimakan. Dari rema yang mana saya juga lupa saudaraku, tapi kok bisa saya sampai ngomong mami kok bisa ya keluarnya itu ya, nggak tahu katanya. Tiba-tiba habis baca firman Tuhan kasih hikmat, ding, dimasaklah sama mami saya, dimakan mami saya, sembuh mahnya saudaraku. Mami saya kena tumor saudaraku, bukan tumor apa sih, kista di kandungannya saudaraku. Itu 2 besar-besar saudara, dokter bilang harus dioperasi. Dan kalau dioperasi itu ada di posisi yang, maaf saudara, kandungannya harus diangkat. Jadi gak bisa hanya kistanya aja, tapi kandungannya harus diangkat. Mami saya nangis. Bagi mami saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan biar saya udah punya 3 anak. Tapi kandungan itu simbol wanita. Mami saya gak terima. Mami saya berseru sama Tuhan, aku gak mau dioperasi. Dari situ, Tuhan kasih satu ayat ini saudaraku. Segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Keluar sendiri saudara. 2, keluar dengan sendirinya. Setelah keluar saudaraku diperiksa ke dokter, bersih total. Bu Farida juga pernah cerita ya Bu ya, ngalami hal yang sama. Mukjizat dalam hal itu saudaraku, sama juga dimulainya dari rema ya Bu ya, waktu itu ya. Dari rema firman Tuhan berbicara dalam hidup Bu Farida ya.
Saya dengar kesaksiannya Bu Farida juga, saudaraku. Jadi dengar baik-baik, saudaraku. Satu rema aja, itu jawaban buat semuanya. Tapi dimulainya gali dulu. Selama enggak digali, dia logos. Logos itu enggak punya power. Rema itu logos yang diperkatakan, saudara. Dia punya power, saudara. Dia punya power. Yang kedua, siap-siap ya saudaraku. Ini tambah berat nih, saudara. Kalau minggu-minggu kemarin, aminnya kenceng. Kalau ini saudaraku, saya pengen lihat seberapa kenceng aminnya, saudara. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan pasti taat perintahnya. Bu, aminnya itu yang barengan, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat. Ini masuk streaming loh, saudaraku. Aminnya yang paling keras, 1, 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat perintahnya. Nah, kita baca ya ayatnya, kita lihat saudaraku. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga sampai 4. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk, suara keras 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, 4 bersama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 5, saudaraku, buka lagi. Sudah ketemu, sudah kita lihat, yang enggak ketemu baca di depan. 2, 3. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah dan di dalamnya, yang bilang saudara lu ya, saya nggak ngomong lu ya saudara. Kalau saudara bilang mencintai Tuhan, tapi saudara tidak menuruti firman, nonsense. Oh. Kalau saudara mengatakan aku cinta Tuhan, tapi tidak mentaati firman, dalamnya adalah dusta. No, saudara. Orang yang cinta Tuhan nggak bisa tidak taat firman. Dalam hal keuangan ini, saudaraku, masih ingat nggak minggu pertama sudah saya bagikan 3 level benih profetik, saudara? Masih ingat? Saya nggak bilang taburan profetik loh, saudaraku. Saya bilang benih profetik. Level yang pertama ada yang masih ingat apa? Apa? Ada yang masih ingat? Persepuluhan. Kita buka. Coba ya, kita cek ya. Saya pengen lihat wajah-wajahnya, saudaraku. Menyenangkan sekali. Saya cek satu-satu ya, saudaraku. Kita cek ya. Saya bukakan ayatnya aja. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 8-nya. Bolehkah manusia menipu Allah? Sorry saudaraku. Dalam bahasa aslinya, can a man rob God? Rob itu apa artinya saudaraku? Merampok. Ini bahasa aslinya saudara. Bisakah manusia merampok Tuhan? Namun kamu menipu aku, namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami manusia ini merampok engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bisa bilang amin gak ya saudaraku? Bisa bilang amin saudaraku? Luar biasa. Karena ketika saudara hidup di bawah hukum Tuhan, saudara, cara Tuhan itu beda sama cara manusia. Dan kalau saudara sudah berbicara tentang cara Tuhan, gak bisa tidak saudaraku. Saudara ikuti, you either follow or you don't get it at all. Kenapa? Karena Tuhan itu bicaranya covenant, Pak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sekali jalan lepas enggak, saudaraku. Tuhan kita tuh Tuhan yang suka mengikat covenant. Benih pertama, bahkan saya harus berkata kepada saudara, jangan lakukan yang lain sebelum yang satu ini. Karena ini yang Tuhan katakan. Dengan cara bagaimana manusia merampok aku. Tidak ada cara yang lain. Dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini satu kebenaran saudaraku. Saudara mau kaji ulang dari sisi manapun silahkan. But it's a truth. Sebagian bertanya kepada saya, nah ini sekalian saya bagikan di St. Moritz, Soho sudah pernah saya bagikan.
Ada yang bertanya, Pastor, memangnya persembahan persepuluhan tuh harus diberikan ke rumah Tuhan? Gimana saudara? Boleh nggak dikasih ke janda dan yatim piatu? Ada satu jemaat yang datang kepada saya dan memberikan ayatnya, Keluaran. Saudara bisa lihat, Keluaran 12 atau Keluaran 14, saya lupa saudaraku. Di ayat itu dikatakan, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada janda dan orang miskin, anak yatim piatu. Pertanyaan saya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Saya jelaskan saudaraku. Di dalam perjanjian lama, orang Israel ini saudara harus tahu. Jadi saudara nggak nantinya bingung jadian kalau saudara nggak ngerti hal ini. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu memberi 3 macam persepuluhan. Persepuluhan pertama ini nggak ada di dalam catatan khotbah ini saudaraku, tapi saya jelaskan karena banyak yang tanya ke saya. Persepuluhan pertama itu diberikan ke rumah perbendaharaan. Ini bait Allah saudara. Tempat di mana saudara itu menerima roti. Ada persepuluhan kedua. Persepuluhan kedua ini diberikan kepada siapa saudaraku? Keluaran itu. Persepuluhan kedua itu diberikan kepada janda miskin, diberikan kepada yatim piatu. Itu betul, persepuluhan kedua. Lalu ada persepuluhan ketiga. Ini bangsa Israel, saudara. Persepuluhan ketiga itu diberikan untuk apa, saudaraku? Mereka punya yang namanya hari raya. Roti tidak beragi, hari raya pondok daun, hari raya apa. Itu mereka memberikan persepuluhan ketiga. Oke, saudaraku. Jadi total, saudara, bangsa Israel itu ngasih 3 macam persepuluhan. Plus satu lagi yang mereka berikan itu untuk orang asing dan pendatang, saudaraku. Jadi bagi saudara yang nanti bertanya-tanya saudara tentang hal ini, saudara sudah tahu. Nah, yang jadi masalah, kita sekarang ini kan sudah nggak ada toh saudaraku, apa kita merayakan pondok daun? Karena enggak. Kita tidak merayakan perayaan-perayaan seperti itu. Itu sebabnya tidak diberikan 10% untuk itu. Yang ada biasanya di gereja-gereja, pas ada acara perayaan tertentu, akan diberikan persembahan 2 kali. Persembahan khusus. Untuk mensupport perayaan-perayaan hari besar. Kemudian untuk fakir miskin, untuk janda-janda, untuk orang yatim piatu. Saudara boleh. Kalau saudara sudah memberikan persepuluhan yang pertama saudara, silakan. Saudara merasa Tuhan sudah memberikan lebih, sisihkan untuk saudara memberkati janda, yatim piatu, fakir miskin saudaraku. Itu boleh. Tetapi saudara jangan pernah lupakan. Bagian porsinya itu ada sendiri-sendiri. Jangan dicampur adukkan. Yang mengerti boleh katakan amin. Kasih gambaran ya saudaraku ya, bisa ada gambaran ya. Sehingga kalau saudara yang bertanya-tanya dalam hal ini saudara nggak bingung lagi. Yang berikutnya saudaraku, level yang kedua adalah persembahan. Itu sebabnya di gereja kita mengajarkan kalau saudara bawa persembahan, jangan cuma sekedar persembahan, angkat, dah. Pokoknya saya ngasih persembahan, itu kan yang penting di gereja ada ritual kasih persembahan, saya ngasih persembahan. No. Bawa persembahanmu saudaraku, tumpangkan tangan, bless. Berkati benih yang saudara taburkan. Saudara berkati apa yang saudara taburkan. Ketika saudara memberikan, Alkitab mengatakan, yang menyukakan hatinya Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara memberi. No. Tuhan tuh suka apa tuh saudaraku? Cheerful obedience-nya. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang menyentuh Tuhan itu hatinya yang melakukan itu dari satu sukacita. Itunya saudaraku. Kalau saudara miss yang ini, saudara miss semuanya. Nanti saudara akan merasa berat, saudara akan merasa enggak mau, saudara akan merasa it's okay. Dan di gereja kita mengajarkan hal ini saudaraku. Sebelum saudara mengikat covenant dengan Tuhan, saudara sendiri, antara saudara dengan Tuhan. Enggak usah saudaraku. Karena bukan uangnya. Percuma. Tapi justru ketika saudara lakukan itu, make covenant with your God. Maleakhi mengatakan apa? Ujilah aku, kata firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit dalam hidupmu? Doa saya dari tempat ini, sejak dari hari ini, pembukaan demi pembukaan Tuhan taruh atas kehidupan saudara. Understanding of true knowledge of the word of God. Firman Tuhan itu saudara mengerti dalam. Bukan hanya terus dikhotbahi berkat saudaraku. Saya enggak setuju tentang itu.
Kalau saudara cuma di khotbah itu tentang ngasih, saya nggak setuju. Kenapa? Itu nggak sehat. Maaf saudaraku. Kalau ada gereja yang melakukan itu nggak sehat. Saudara harus tahu why you give. Apa reason you give? Dan bagaimana you give? Saudara harus tahu itu. Karena ketika saudara lakukan dengan cara yang benar, yang menyentuh hatinya Tuhan. Indeed, saudaraku, firman Tuhan itu nggak bisa berbohong. Langit bumi boleh lenyap, firmanku tinggal tetap, kata Alkitab. Dia akan memastikan satu persatu dalam hidup saudara harus digenapi, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengutamakan agendanya Tuhan, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengutamakan pekerjaannya Tuhan, agendanya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan. Itu jadi yang nomor 1, saudaraku. Pada akhirnya ya saudaraku, Tuhan itu ya, ketika menciptakan saudara dan saya, sampai di titik terakhir saudaraku, dia tuh ngerti semuanya. Tapi ini yang dia katakan, Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca, bukan ayat yang ini. Ayat ini semua orang hafal. Saya saudara baca ayat sebelumnya. Matius 6:31-32. Boleh dibuka? Matius 6:31-32. Yuk baca keras-keras yuk saudaraku, 2-3. Sebab itu selanjutnya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sampai di situ saudaraku. Bapakmu yang di surga tahu bahwa, jadi saudaraku, Tuhan tuh dengan kata lain pengen ngomong sama kita gini. Kamu butuh uang untuk sekolah anakmu, aku tahu. Kamu butuh untuk kamu membangun rumahmu, aku tahu. Kamu butuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yes, aku tahu. Itu kata Tuhan saudaraku di ayat ini. Tapi despite semuanya itu, muncullah ayat 33. Tetapi cari dulu kerajaanku. Maka ayat 31 tadi akan semuanya ditambahkan dalam hidup saudara. Saudara bisa ngerasain message-nya di sini? Bisa ngerasain message-nya saudaraku? Tuhan tuh ngomong, nah, aku tuh bukan bapak yang jahat. What do you think? Aku bukan meminta semuanya itu untuk menyelangkakan hidupmu, never. I know you need it. I know you have to use it for something else. But seek ye first the kingdom of God. Bukan karena dia ingin mencelakakan kita, Bu. Karena ketika didapati ada hati yang mengutamakan dia. Oh, itu jalan satu-satunya. Dia bisa menyerahkan semuanya kepada saudara. Itu bukti kedewasaan saudara. Saya tanya saudara, di sini yang orang tua udah punya anak boleh lambaikan tangan. Oke. Saudara bisa percayakan harta saudara pada anak saudara yang masih egois, masih kekanak-kanaan, masih mementingkan diri sendiri enggak saudara? Enggak bisa. Tapi ketika saudara temui ada anak yang tahu hati saudara, ada anak yang bisa menjalankan maksud saudara, ada anak yang bisa resemble dari diri saudara. Saya tanya saudaraku, semuanya saudara kasih. Saudara mengerti maksud saya? Ini sebenarnya Tuhan ajak kita tuh naik level saudara. Kenapa? Tuhan tetap akan memberikan berkat porsi pribadi dalam hidup saudara. Tapi yang ayat 1 ini, Tuhan ngomong ke kita gini, kalau kamu mau dipercayakan bisnisnya Tuhan, bukan hanya sekedar berkat loh ya saudara, satu berkat untuk kita pribadi loh saudara. Saya ajak saudara untuk perhatikan baik-baik, ini penting saudara. Semua anak-anak saya,
Saya pastikan dia makanannya pasti tercukupikan, saudara. Nggak ada kan saudara masa untuk ngasih makanan saja saudara hitung. Bu Farida kira-kira sama anaknya, apa dia hitung? Hari ini kamu makan capcay, kamu makan ini, bayar ya? Nggak mungkin. Sama cucunya, beli mainan, tahu, nanti kasih ke anaknya, tagihan. Nggak mungkin kan Bu? Nggak ada. Untuk yang saudara butuhkan, Tuhan itu sudah punya porsi. Saudara bisa perhatikan ini. Tapi yang Tuhan mau, ayo bersama-sama masuk naik. Bukan mikir kebutuhanmu sendiri. Karena janji Tuhan atas Abraham itu bukan hanya kamu akan diberkati. Tapi melalui kamu seluruh kaum akan diberkati. Yang satu ini hanya bisa diberikan kepada saudara kalau saudara bisa dipercaya. Tuhan tuh memastikan kalau dia berikan itu dipakai sendiri atau siap untuk pekerjaannya, atau siap untuk agendanya, atau siap untuk rencananya. Hanya ketika saudara sampai di level itu, saudara akan dibawa naik. Itu sebabnya Tuhan terus mengatakan, cari dulu kerajaan Allah. Karena terlalu kecil kalau kamu hanya cari untuk dirimu sendiri. Tuhan sudah bisa melihat yang jauh lebih besar, saudara. Hanya tipuan iblis saja, saudaraku, yang membuat kita tidak bisa melihat itu. Tuhan dengan jelas sudah ngomong kok, aku ngerti. Kamu butuh semuanya itu, aku ngerti. Kamu butuh pakaian, aku ngerti. Tapi tetap cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Because that's the only way He can bring you up to another level. Saya berdoa hari ini, saudaraku. Saya berdoa. Semua pesan firman yang disampaikan hari ini, you catch it with faith, dengan iman. Karena saya tahu dari tempat ini akan ada orang-orang yang Tuhan akan pakai dahsyat. Amin. Orang-orang yang bisa menangkap hatinya Tuhan. Orang-orang yang bisa tahu apa yang dimau Tuhan. Karena di akhirnya, saudaraku, Tuhan katakan apa kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus, setelah itu Tuhan menjawab kepada Petrus apa, saudaraku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan itu punya agendanya, saudaraku. Dia itu punya pekerjaannya, Pak. Itu bukan tentang diri kita sendiri. Tidak pernah Tuhan memberkati Abraham just for Abraham, gak pernah. Abraham, I will bless you, just so much I will bless you. Tapi setelah itu apa? Sehingga melalui kamu semua kaum itu harus diberkati. Berapa banyak dari saudara rindu yang satu ini jadi atas hidupmu? Bangkit berdiri jemaat Tuhan.